Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas M211 dengan NIM 210407500002 akan menjelaskan materi mengenai aktualisasi Pancasila. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Beri 3 alasan mengapa pengalaman Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 alasan, yaitu 1. Karena Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negaranya. Sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Karena untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita tidak boleh mengubah, menghapus atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. 3. Karena Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengalaman. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan pokok-pokok pikiran Anda. Menurut saya, dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi, di lain pihak apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praktis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaruan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaruan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjadinya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek 1. Keharusan moral, 2. Subjektif, 3. Ketaatan moral, 4. Kesadaran moral, 5. Internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, 6. Proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan 7. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Dan seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro-liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden, ini berartilah haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakkan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri. Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat atau kapitalisme dan pro ke kiri dengan dibuatnya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyongyang.
Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintah Orde Lama atau Insinyur Soekarno dan berkuasanya pemerintah Orde Baru yaitu Jenderal Soeharto. Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dalam pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti-barat menariknya ke posisi kanan. Namun rejim Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia dianggap cenderung ke praktik liberalisme kapitalistik dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang dahsyatnya dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuatan Orde Baru. Setelah tumbangnya rejim Orde Baru, telah muncul 4 rejim pemerintahan reformasi sampai saat ini. Pemerintahan rejim reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.